Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya adalah Pak Muhammad Alfian Gustira, SIKOM ya. Saya mengajar di informatika khususnya di kelas 10, 11, dan 12 ya. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Walaupun kalian sedang melakukan pembelajaran online di rumah ya, tapi Bapak harapkan pemberian materi ya yang diberikan Bapak oleh kepada kalian ya tidak mengurangi ilmu yang kalian dapatkan, tidak mengurangi kenyamanan yang kalian dapatkan ya untuk memahami pelajaran informatika ini. Nah, pelajaran informatika ini kira-kira menurut kalian seperti apa sih ya? Kalau misalkan apakah kalian sudah mengetahui apa itu informatika ya? Apa itu informatika kira-kira? Kalau misalkan apakah kalian sudah sering mendengar kata informatika ya? Biasanya kalau informatika ini sering dikenal oleh kalau anak-anak mahasiswa ya, mungkin anak-anak mahasiswa yang sedang kuliah di jurusan informatika ataupun IT ya gitu ya. Kok kenapa sih Pak di SMA ini dapat pelajaran informatika gitu, padahal kita bukan anak kuliahan gitu, bukan anak mahasiswa gitu. Nah, kenapa ya pelajaran informatika harus kalian dapatkan? Penting nggak kira-kira informatika ini ya? Nah, Bapak akan menjelaskan ya. Di sini informatika ini menurut Bapak sangat penting ya untuk anak SMA ya, apalagi bila kita sudah mengenal daerah-daerah ya, daerah-daerah pendidikan di daerah-daerah ya, yang biasanya untuk tingkatan SD maupun SMP ya, itu mereka belum mengenal komputer ya, belum mengenal komputer gitu. Nah, kenapa Pak nggak bahasanya pelajarannya TIK aja gitu, kok jadi informatika? Nah, ini informatika ini lebih khusus lagi ya, jadi nggak hanya kalian belajar komputer ya, tetapi kalian juga belajar mengenai software maupun jaringan juga kalian pasti akan belajar, operating system juga akan belajar ya. Jadi lebih detail, lebih khusus ya, lebih istilahnya tingkatnya di atas TIK gitu kan ya. Nah, mungkin di sini Bapak kan hanya pertemuan ini sebagai pengenalannya, salam pengenalan dari Bapak ya. Terus perkenalan juga mengenai informatika ya di sini ya. Nah, kalau Bapak tanya nih kira-kira nih ya, sebelumnya di SMP kalian sudah belajar komputer belum? Ya, kira-kira apa sih yang sudah kalian pelajari ya di sini? Misalkan apakah kalian sudah bisa mengetik dengan 10 jari? 10 jari ya, bukan dengan 11 jari ya. 11 jari begini. Nah, nanti bakal Bapak ajarkan kira-kira gimana sih caranya mengetik 10 jari gitu kan ya. Terus tipsnya gimana sih? Jangan hanya kalian jago mengetik dengan jempol saja gini, tanpa melihat kalian sudah jago mengetik di handphone gitu ya. Nah, nanti di informatika ini kalian harus pandai gitu, harus pandai belajar mengetik di komputer gitu ya. Itu yang penting bisa lah sekitar 10 jari atau enggak 12 jari enggak 11 jari lagi ya gitu ya. Oke ya. Nah, di sini ada Bapak pengenalan ya, Bapak mau pengenalan ya, kira-kira apa aja yang bakal kalian pelajari ya di informatika kelas 10 ini ya. Nah, pertama ini kita akan belajar tentang integrasi aplikasi Office ya. Apakah kalian mengenal Microsoft Office? Ya, Microsoft Office mungkin kalian tahu untuk mengetik
ya untuk mengerjakan dokumen ya. Terus aplikasi Office ini banyak sekali ya, nggak hanya Microsoft Office ya, ada lagi PowerPoint ya kan, ada lagi Excel ya kan, dan banyak yang lain-lainnya ya. Nah di sini ada di bab 1 ada integrasi aplikasi Office ya. Terus ada lagi tentang komponen utama sistem komputer. Wah kan, coba kalau misalkan belajar komputer saja gitu kan ya, hanya mengenal Office, PowerPoint ya kan, menggambar. Ini di informatika ini kalian sudah harus ada belajar komponen utama sistem komputer. Dalamnya komputer nanti bakal Bapak kenalin ya. Kira-kira ini apa sih gitu kan ya. Mungkin kalian melihat, Pak, saya cuma tahu mouse doang gitu kan ya, Pak, saya cuma tahu keyboard doang gitu kan ya. Nah di sini kita akan belajar di dalamnya ya, dari dalam komputer ya, komponen utama ya. Di sana ada sistem komputer, ada hardware-nya, software-nya, brandware-nya ya, hubungan antara hardware, software, dan brandware. Nah mungkin kalau misalkan kalian paham nih hardware, kalau hardware ini dalam bahasa di bahasa Indonesia kan ya kan, perangkat keras ya, perangkat keras komputer itu apa ya, yang bisa kalian lihat, bisa kalian pegang. Terus software udah pasti udah jago lah software, atau misalkan kalau kalian lebih sering pakai handphone kalian nyebutnya aplikasi ya, aplikasi itu ya. Nah lalu ada lagi brandware. Nah brandware ini jarang sekali orang mengetahui ya, karena mungkin orang-orang mengetahuinya hardware, software, dia itu saja ya. Tetapi sebenarnya ada satu lagi komponen yang amat sangat penting ya di komponen utama sistem, itu brandware ya. Nanti brandware ini bakal Bapak jelaskan ya di pertemuan nanti, pada saat pertemuan komponen utama sistem komponen ya komputer ya. Kalau misalkan kalian penasaran ataupun pengen tahu brandware itu apa sih ya, silahkan boleh deh kalian curi-curi start dulu, nyari-nyari di Google ya kan, brandware itu apa gitu kan ya. Nah terus ada lagi di bab selanjutnya itu jaringan komputer. Wow, makin sulit lagi nih pelajarannya jaringan komputer ya kan. Terus ada lagi analisis data, lebih naik lagi tingkatnya ya. Terus ada lagi algoritma dan pemrograman. Keren nggak? Bisa bikin pemrograman, algoritma, kalian belajar ya. Ini nih informatika nih ya. Pak, itu mata kuliah anak kuliahan gitu. Pelajaran anak kuliahan. Kok anak SMA dapat? Justru kalian itu beruntung ya kan, justru kalian beruntung kalau misalkan kalian dapat pelajaran yang seharusnya dipelajari pada saat kuliah gitu kan ya. Ketika nanti kalian ingin kuliah, kalian sudah ya tidak kudet lagi ya gitu ya, tidak kudet lagi tentang hal-hal seperti itu ya. Ada algoritma pemrograman bagian 2, terus dampak sosial informatika ya. Dampak sosial informatika ini apa sih? Terus ada berpikir komputasi ya, berpikir komputasi itu apa? Terus ada praktik lintas bidang ya. Nah, praktik lintas bidang ini ya, kita mengetahui budaya-budaya kerja ya, ciri-ciri budaya kerja itu apa sih? Penggunaan teknologi itu apa dalam lintas budaya gitu ya. Kalau misalkan kira-kira budaya bakal berubah nggak ya kalau misalkan adanya perkembangan teknologi ya? Kalau misalkan gini, terbantu nggak sih adanya teknologi untuk memperkenalkan budaya gitu kan ya? Ada nggak dampak negatifnya dan positifnya ya gitu? Di sini bakal dipelajari ya. Terus ini ya buku yang Bapak pegang ya. Kebetulan di kelas 10 ini ya, informatika ini, kalian bukunya sepertinya harus cari di luar ya, karena dalam paket pembelian buku sepertinya tidak tercantum buku informatika ya. Nah, buku informatika yang Bapak pakai ini ya, informatika untuk SMA dan ya SMA kelas 10 ya. Di sini dari Grafindo ya. Nah, kalian boleh cari buku ini ya.
kalau kalian pengen belajar lebih detail ya gitu ya. Nah, kalian bisa carilah di e-commerce ya, atau di all shop ya, seperti Shopee maupun Lazada ataupun Tokopedia, boleh silakan ya. Ya. Terus ini kalau kemarin Bapak beli di Pasar Senen sih dulu ya. Harganya ini nggak sampai 100 ribuan kok, nggak sampai 90 ribuan, nggak sampai ya. Lumayan cukup murah ya. Supaya nanti kita bisa lebih enak belajarnya gitu. Jangan karena kan kita kan pembelajarannya online ya gitu ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa pegang ini ya. Oke ya. Nah, nanti sistem belajar Bapak ya. Sistem belajar Bapak ini nanti bakal ada yang namanya bikin kelompok. Terus nanti Bapak bakal video call ya kelompok tersebut ya. Maksimal kelompoknya 5 orang ya. 5 orang, nanti bakal Bapak video call, nanti bakal kita diskusi bersama di video call ya. Nah, ini pada saat sistem pembelajaran online ya, sistem pembelajaran online. Nanti aplikasi apa yang bakal Bapak gunakan? Kalian boleh menggunakan WhatsApp ya, atau misalkan Google Meet juga boleh. Nanti Bapak share ya linknya kalau misalkan ingin kita berdiskusi secara kelompok di Google Meet. Nah, ini ya. Sekarang Bapak bakal mau ajarkan memberitahu sedikit informasi mengenai integrasi aplikasi Office ya. Mungkin yang sebelumnya belum mendapatkan ilmu pelajaran komputer ya pada saat di SMP. Nah, ini nih Bapak mau ajarkan nih ya. Kira-kira minimal pengenalan dulu ya, pengenalan softwarenya dulu, untuk apa sih gitu kan ya, fungsinya ini, software ini ya. Terus kira-kira Office itu apa ya? Kalau Office itu di bahasa Indonesia kan kantor ya, padahal di sini Bapak menjelaskan Office itu adalah sebuah software aplikasi ya gitu ya. Nah, di sini ya pada era komputerisasi saat ini ya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Office ya. Aplikasi Office itu umumnya terdiri dari atas aplikasi pengolahan kata ya. Pengolahan kata apa? Aplikasinya Microsoft Office ya, atau Microsoft Word ya gitu ya. Mungkin kalian bisa cari di Google Play juga ada Microsoft Office atau Microsoft Word ya. Terus ada lagi aplikasi pengolah angka ya. Pengolah angka berarti dikenal dengan Microsoft Excel ya. Nanti kita akan belajar ngitung-ngitung juga nih, ngitung-ngitung nilai, ngitung-ngitung keuangan juga bisa ya. Terus ada lagi aplikasi untuk presentasi ya, PowerPoint ya. Nah, ini nih kemarin pengalaman Bapak ya, tahun kemarin mungkin yang sebelumnya belum mengenal komputer ya, aplikasi Microsoft Office. Setelah kan nanti kalian ada tugas tuh biasanya dari guru-guru yang lain, tolong dong buatin presentasi PowerPoint. Waduh, kalian bingung, belum pernah pegang ini gimana caranya. Akhirnya kalian lempar ya ke teman kalian yang bisa gitu kan ya. Nah, kalau teman kalian bisa, kenapa kamu enggak gitu kan ya. Kalian juga harus bisa dong gitu. Nah, di sini nanti bakal Bapak ajarkan ya. Kalau kalian ya pengen tatap muka, pengen ketemu langsung, boleh. Yuk, nanti kita adakan, misalkan Pak, saya pengen dong belajar tentang Microsoft Office, atau misalkan tentang Office, belajar tentang komputer. Silakan datang aja ya. Datang aja ketemu sama Bapak. Nanti mungkin Bapak ada waktunya, mungkin tiap hari Minggu kali ya gitu ya. Karena kan hari Sabtu atau hari Sabtu juga boleh. Nanti misalkan kalau mau ketemu sama Bapak, silahkan kabarin aja via WhatsApp ya. Nah, itu ya. Di sini tadi kan ada presentasi dan mengolah angka ya. Setiap aplikasi tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda ya. Namun sebenarnya ketiga aplikasi tersebut dapat diintegrasikan karena itu pada bab ini Anda akan membahas bagaimana mengintegrasikan Microsoft Office atau aplikasi Office ya. Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya loh, Office ini ya. Sejarahnya itu
aplikasi Office ini diciptakan menyesuaikan kebutuhan perkantoran, makanya disebutnya Office ya, karena ini diciptakan untuk kebutuhan perkantoran gitu kan ya. Lalu sesuai dengan namanya Office dalam bahasa Indonesia berarti kantor ya. Aplikasi ini berisi paket-paket perkantoran gitu, paket-paket perkantoran. Terus banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan aplikasi Office, mulai dari aplikasi Office yang gratis yang digunakan sampai dengan aplikasi Office yang berbayar ya. Contohnya aplikasi Office yang gratis bisa digunakan itu adalah Open Office ya, SoftMaker, Free Office, LibreOffice, WPF Office, Zoho Docs, Google Docs, dan iWorks ya. Aplikasi Office tersebut rata-rata sudah bisa untuk membuat dokumen tulisan, spreadsheet, presentasi, grafis, dan database. Adapun aplikasi Office berbayar yang sudah terkenal dan biasanya sudah menyatu dengan sistem operasi adalah Microsoft Office ya. Nah, ini ya. Sudah kenal dong dengan logo-logo ini ya. Terus ini juga. Belum lagi ini juga nih ya. Oke ya. Terus ada lagi integrasi Office yang Microsoft Office ya. Nanti bakal Bapak cantumkan ya. Bakal Bapak cantumkan PowerPoint, nanti bakal Bapak buat PowerPoint ya mengenai pengenalan Microsoft Office ya. Nah, mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan ya untuk perkenalan hari ini ya. Jadi kalau Bapak sistemnya gini, kalian rajin, kalian mau mendengarkan ya, mungkin kalian mau mencatat, itu sangat baik ya penilaian untuk Bapak. Terus kalian mau belajar, itu amat sangat baik menurut Bapak penilaiannya ya. Itu nanti setelah kalian menyimak video ini ya, nanti kalian harus mengisi absensi ya. Ini rutin, nanti absensi yang akan Bapak berikan, link absensi ya. Kalian kunjungi Google Form tersebut ya, lalu kalian isi datanya ya. Nah, di sana nanti di bagian terakhir itu ada kolom memberikan komentar atau misalkan masukan apa sih yang kalian dapat gitu ya dari materi ini ya. Itu yang nanti harus kalian isi ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silakan, boleh nanti kita bicara untuk diskusi ya. Oke, mungkin itu cukup sekian ya dari Bapak, perkenalan dari Bapak ya. Selamat bergabung, selamat belajar, dan tetap semangat, jaga selalu kesehatan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.